Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Tohari, NPM 1950 dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dari di sini saya akan jawab ujian hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu cara memperoleh kewenangan. Cara memperoleh kewenangan yaitu atribusi. Atribusi merupakan pembentukan kewenangan dan pemberian kepada orang tertentu. Pembentukan wewenang atau atribusi wewenang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Yang kedua yaitu delegasi. Pelimpahan wewenang pemerintahan kepada pemerintahan lainnya. Yang ketiga itu mandat. Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan KTUN. KTUN adalah suatu pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individu yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Soal yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan KTUN bersifat konkret, individual dan final. KTUN bersifat konkret. TUN itu tidak bersifat abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri. KTUN bersifat individual. Artinya keputusan TUN itu tidak ditunjukkan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. KTUN bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi merupakan persetujuan dari intensi atau atasan instansi lain, karena keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum. Yang keempat yaitu syarat-syarat sahnya KTUN. Yang pertama, keputusan harus dibuat oleh negara. Yang kedua, pembentukan kehendak itu tidak boleh membuat kekurangan yuridis. Yang ketiga, keputusan harus dibentuk forum yang ditetapkan dalam peraturan dasarnya, dan peraturan harus memperhatikan cara atau prosedur. Yang D itu isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar. Syarat formil. Pembentukan ketetapan harus sama dengan bentuk yang dikehendaki oleh peraturan yang mendasarinya. Yang kedua, prosedur harus sama dengan bentuk yang diatur dalam peraturan yang mendasarinya. Yang ketiga, syarat hak khusus yang dihentikan oleh peraturan dasar tercermin dalam keputusan. Yang kelima yaitu batal dan hapusnya KTUN. Batal mutlak. Batal mutlak adalah semua peraturan yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada. Aparat yang berhak menyatakan adalah hakim melalui keputusannya. Batal demi hukum. Semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap belum pernah ada. Yang kedua, sebagian perbuatan dianggap sah, yang batal hanya sebagian saja. Yang C, dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan adalah semua sebutan yang dilakukan dianggap sah. Pembatalan berlaku semenjak dinyatakan batal. Hapusnya KTUN apabila sudah habis masa berlakunya. Yang kedua, dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh aparat yang berwenang, yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Yang keenam yaitu jelaskan mengenai keputusan yang tidak termasuk KTUN. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang, yakni yang pertama, keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Yang kedua, keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Yang ketiga, keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan. Yang keempat, keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kelima, keputusan tata usaha negara dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Soal yang ketujuh yaitu jelaskan
yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan atau tindakan dalam menjalankan pemerintah. Soal nomor 8 yaitu jelaskan kedudukan AAUPB dalam sistem hukum. Kedudukan AUPB dalam sistem hukum di mana berdasarkan Van Wyk atau William Conibet dan Tandrek tampak bahwa kedudukan AAUPB dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis. Oleh karena itu, Jasim Hamlidi menyatakan bahwa sebagian AAUPB masih merupakan asas hukum dan sebagian lainnya telah menjadi norma. Soal nomor 8 adalah jelaskan kedudukan AAUPB dalam sistem hukum. Kedudukan AAUPB dalam sistem hukum di mana berdasarkan Van Wyk atau William Conibet dan Tandberg tampak bahwa kedudukan AAUPB dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis. Oleh karena itu, Jasim Hamdi menyatakan bahwa sebagian AAUPB masih merupakan asas hukum dan sebagian lainnya telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum. Yang soal nomor ke-9 yaitu jelaskan arti penting dan fungsi AAUPB. AAUPB lahir sesuai dengan perkembangan nomor zaman. 9. Jelaskan arti penting dan fungsi AAUPB. AAUPB lahir sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dan fungsi AAUPB dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penentuan bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik atau good governance. 10 yaitu jelaskan AAUPB yang diatur dalam UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, di mana undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam menyelenggarakan pemerintah di dalam upaya menyelenggarakan kepemerintahan yang baik dan good governance, dan sebagai dalam upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan demikian, undang-undang ini harus mampu menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien. Pengaturan terhadap administrasi pemerintahan pada dasarnya adalah upaya untuk pembangunan prinsip-prinsip pokok pola pikir, sikap, perilaku, dan budaya, dan pola tindak imunisasi yang demokratis, objektif, dan profesional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Undang-undang ini merupakan keseluruhan upaya untuk mengatur kembali keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undan dan